Kita lihat dulu video ya. Siap. MBG, Mas Bahlil ganteng. Buah apa yang paling manis? Buah lirih. Oke. Tambah ganteng aja. Sebentar ya. Apa yang bisa ditanggapi oleh Pak Panji nih, Pak Panji? Pertama, masih hidup. Gimana? Ini viral loh. betul. Anak saya juga sudah tahu, teman-teman di sekitar itu tahu. Ya, Gimana, ini apa ya? industri kreatif lah ya. Industri kreatif. Penggunaan AI gitu kan. Hmm. Dan juga liriknya lucu-lucu. Dan hampir banyak orang ini membuat salah satu tokoh pemerintah kita ya, Betul. satu menteri itu menjadi terkenal dan nyaris dari anak kecil sampai dewasa, Pak. Betul. Memang generasi-generasi yang di bawah kita ini Pak Aceh ya, kita kan generasi yang milenial ya. 30 plus. 30 plus. 30 plus. Memang yang baru-baru ini kreatifnya luar biasa Pak Aceh. Kan lagu tadi kan kayaknya dari AI kan. Dari AI ya. Tapi idenya cukup kreatif. Dan itu yang dimakan oleh publik sekarang. Yang ringan-ringan. Yang ringan-ringan ya. Kalau di Bawaslu ada Mas Bito ganteng, MBG juga. Mas bener. Bito ganteng. Nah, Mas Terus Bito itu ganteng. juga ada. Apa? Makan Bawaslu gratis. Oh, makan Bawaslu gratis. Oke. Iya. Jadi Tapi itu patungan. patungan. Kita kuat karena Kita patungan. Nah, sahabat Bawaslu, selain soal lagu yang tadi viral oleh masyarakat ya, Oke. ada berapa juga lagu yang mungkin mudah diingat yang sekarang viral nih. Saya lihat di Apa TikTok. tuh? Ya. Kicau Mania. Oh, Ya, siap. coba ya kita lihat ya. Kicau Mania ini juga viral. Kita lihat lagunya nih. Mana nih? Durasi. Bentar. Nanti mungkin editor tambah ya, Kicau Mania ya. Kicau. Ini. Ya Allah, super. Ini semua kalangan ya. Padahal tidak semua orang punya burung ya. Betul. Tapi laki-laki selalu Burung senang. ini kan, Iya, burung. burung. Kicau. Kicau Mania. Betul. Tetapi ini hampir semua bukan hampir ya. Semua kalangan. Anak kecil juga ya sekarang ya. Dia dengan gerakannya. Betul. Pakai gini. Kicau Pak. Mania. Ada gini Ke ya. samping. Gini ya. Ya, betul. Itu apa? Fenomena apa menurut Pak Panji itu hari ini? Dari MBG terus ke Kicau Mania ini. Kalau Kicau Mania apa kira-kira? Karena tren kah atau gimana? Itu kan lagu yang dibuat oleh penyanyi ya, Penyanyi kan ya. Penyanyi ya. Penyanyi Jawa ya Penyanyi kayaknya. Jawa ya. Itu buat komunitas Burung. burung. Tetapi orang yang tidak memiliki burung, maksudnya tidak punya burung tidak hobi burung Tidak di hobi rumahnya. burung. Akhirnya jadi tahu juga. Lagunya enak soalnya Pak Aceh. Kicau. Sama ada gerakan-gerakannya. Gerakan-gerakannya. Ditambah lagi di TikTok viral. Di Banyak TikTok yang viral. pakai influencer seleb TikTok pakai. Iya, bahkan yang terbaru sekarang Veronica. Dari timur tuh kayaknya. Iya, Veronica itu sebenarnya kan Timur tuh. orang ngobrol ya, kayak gini nih lagunya nih. Veronica. Lu kenal Veronica kok? Nih. Veronica yang perempuan. Betul. Ini kan orang lagi ngobrol tapi dilakukan. disairkan. Disairkan. Bahkan tadi saya melihat akun resmi Juventus, Pak. Pakai ini juga. Wah, memang Veronica. Jadi dari hal-hal yang sederhana itu bisa menjadi mendunia. termasuk podcast kita ini. Podcast kita. Kalau bicara yang berat-berat nggak ada yang nonton. Jujur, izin, jujur. Nah, kira-kira tren begini, apakah mungkin akan terjadi pada pemilu selanjutnya nih Pak Panji? Hal-hal yang sederhana, yang mungkin bagi kita, logika kita yang milenial nih, receh tapi viral, meledak. Itu kemungkinan bisa terjadi nggak? Kemungkinan bisa terjadi itu sangat bisa. Karena masyarakat, terutama di pemilu yang kali lalu ya, yang 2024 itu kan kita disuguhkan banyak sekali kan penggunaan AI dan lagu-lagu joget ya kan, yang menarik publik. Kita nggak cerita siapa pas. Iya. Semua paslon sudah mulai menyadari penggunaan AI,
Betul. hal-hal yang yang Viral, menarik, yang viral-viral, Iya. yang soundnya buat joget enak. berjoget enak itu sering Apalagi bikin. yang sekarang Kicomania, Veronica dan segala macamnya itu kan memang sangat Hal-hal. dimakan ya. Mm. Apalagi Pak Aceh, kita tahu pemilu di 2029 besok itu generasi milenial dan generasi Z itu mendominasi ya. mendominasi. Pemilu kemarin itu 58% kalau tidak salah menurut data KPU ya. Iya, 58. Kalau berarti sangat seksi ya milenial Sangat seksi. sama Dan kemungkinan Gen Z. 2029 target atau objek sasaran dari peserta pemilu adalah generasi-generasi muda yang mengakses AI dan menggunakan sound-sound yang seperti tadi. Yang jedak-jeduk lah ya. Yang jedak-jeduk, yang mudah diduplikasi oleh anak-anak muda. Kalau dulu mungkin ya awal-awal reformasi saya melihat mungkin itu orang Pak Paslon itu ingin menarik pemilih dengan pidato, dengan visi misi, dengan gagasan yang besar. Terus ketokohannya diakui. Karena mungkin dulu sektor pemilihnya juga mereka-mereka yang dalam tanda petik baby boomers mungkin ya, atau gimana? Bisa jadi Pak Aceh, dan juga media belum berperan banyak. Media kreatif belum berperan banyak. Sosmed belum masuk. Ya kita tahunya kan dari TV, TVRI atau surat kabar kan. Kalau sekarang kan masif sekali. Malah yang serius-serius itu kadang-kadang nggak kemakan. Iya. Kalau pemilu sebelumnya misalkan 2024 ya, 2024 terus pilkada mungkin kita melihat hoax ya, berita bohong atau itu kan ngedeteknya sudah banyak alat sekarang. Tapi kalau AI ini kan agak susah. Nah, itu kita tantangan dari tantangan ya 2024 ke 2029 besok itu tantangannya adalah penggunaan AI yang masif. Dan juga teman-teman pemilih, sahabat-sahabat Bawaslu lah ya kita bilangnya, itu harus benar-benar tahu mana yang pakai AI, bisa membedakan mana yang AI, mana yang real. Iya, real. Soalnya kalau dulu pemilu sebelumnya misalkan ya, kita masih belajar soal mana yang hoax, mana yang bukan hoax gitu. Ya. Itu kan dari teks ya, banyak yang dari teks. Nah, yang sekarang ini kayaknya dari mana yang AI, mana yang bukan real, karena video pun bisa diganti nih. Misalnya video kita nih berdua nih, bisa diganti kepala kita nanti. Ganti sosok apa, terus perkataan kita juga bisa diedit Pak Aceh. Itu perkataannya, walaupun mulutnya ngomong apa, tapi suaranya yang keluar beda. Misalnya kita ngomong Bismillahirrahmanirrahim, tapi yang keluar saya akan lawan. Misalnya ya, Pak. Karena sekali lagi AI sangat ini. Berapa waktu yang lalu mantan menteri, kalau tidak keliru ya, mantan menteri Keuangan. Ya, Sri Mulyani juga kena ini ya, AI kayaknya ya. Kayaknya kena edit ya. Kena edit. Videonya beliau ngomong apa, tiba-tiba keluar apa yang itu menyinggung perasaan publik. Karena hari ini kita akui bahwa media sosial itu sangat berpengaruh, Pak. Sangat berpengaruh. Salah kata bisa digoreng, Pak. Betul. Sebenarnya ya kita ini kan memang harus pinter-pinter ya sebagai rakyat ya, sebagai pemilih juga nanti ke depannya. Ya kita rajin-rajin baca buku, literasi atau koordinasi atau komunikasi lah dengan teman-teman, terutama dari Bawaslu atau dari pengawas ad hoc. Kita galakkan lah pengawasan partisipatif itu seperti apa, sehingga benar. Sampai pengawasan partisipatif ya. Kebetulan itu ada di program saya P2. Di 38 kabupaten kota. Kalau sekarang ngomong partisipatif ya, karena Pak Panji ini yang Subekor yang membidangi tentang pengawasan partisipatif. Parmas, Subkornya Parmas. Ditunjuk dan ditugaskan. Iya, padahal dulu beliau dari NTT kan ya? Saya asli Surabaya, tapi penempatan pertama di NTT. Di NTT dia bilang ngomong ketika di NTT, saya akan kembali ke Surabaya sebagai rakyat biasa. Malah sekarang jadi tugas. Itu gimana sih pengawasan partisipatif itu ceritanya? Sudah 2 kali ya daring ya? Belum ya? Gimana sih lebih lengkapnya? Jadi gini Pak Aceh. Ya. Lembaga penyelenggara pemilu itu kan ada 3. KPU, Bawaslu, dan DKPP. Kita fokus ke 2 aja ya, Pak KPU sama Bawaslu ya.
Dua ini KPU dan Bawaslu sebenarnya punya paradigma partisipasi masyarakat. Bedanya di mana? Tulis di kolom komentar. Oh, enggak. Bedanya gimana? Bedanya adalah KPU kita pakai bahasa yang simpel Pak Aceh ya. KPU itu mengajak orang untuk memilih dengan rasionalitasnya. Oh, datang ke TPS ya? Datang ke TPS. Tapi kalau Bawaslu teman-teman atau sahabat-sahabat sekalian, Bawaslu itu meningkatkan level partisipasinya. Oh, level ya, hack level ya. Kalau dalam bahasa agama mungkin KPU ini syariatnya ya. Syariat. Dia memilih. Kalau kita sudah level apa tuh? Makrifat. Tasawufnya sudah tinggi ya. Wah, itu bahasanya bisa aja ya. Jadi tidak level hanya memilih ya, tetapi juga memastikan levelnya adalah tidak hanya memilih, tetapi ikut berpartisipasi mengawasi seluruh tahapan pemilu yang ditetapkan oleh KPU tentunya. Maka itu Bawaslu mempunyai ada program-program pengawasan partisipatif yang bisa diikuti oleh sahabat-sahabat Bawaslu di luar sana. Sekarang masih berlangsung kayaknya. Sekarang per hari ini tanggal 3 Juni kick off perdana P2P di Kabupaten Jombang. Oh, batch 1 ya kalau tidak salah. Saya lihat wajahnya Pak Abda soalnya tadi. dari. Betul. Jadi SKPP istilahnya, bukan? Bukan. P2P. Beda sudah ya. P2P itu sudah dimulai kick off-nya di Jombang tuh, di Jawa Timur. Dan Jombang. Sekarang di Kapota ya. Sekarang di Kapota, pelaksanaannya di kabupaten kota. Provinsi ada nggak? Provinsi belum ada. Kita tunggu dari RI dulu. Oh, provinsi izin. Nggak boleh offset, Pak. Nggak boleh offset. Setiap arahan RI harus kita ikuti. Jangan pernah offset. Sudah ada standar dari RI, kita malah offset. Kartu kuning, Pak. Kartu kuning. Yang sudah dilaksanakan apa aja, Pak? Yang pernah nggak selain yang sekarang sebelumnya sudah kayaknya provinsi pernah ngadakan ya? Apa karena program RI dilaksanakan di provinsi? 2025 kayaknya ke provinsi sudah ada deh. 2025 ya. Ada 2, daring sama luring. Oh, sudah ada luring. Oh, yang di Sidoarjo kalau tidak salah. Sidoarjo, benar. Itu belum masuk saya. Belum ya? Belum. Oh, belum bisa bercerita. Belum bisa bercerita. Yang daring yang seluruh Jawa Timur ada? Iya, 2025 kan ada 2. Oh, yang daring sudah masuk? Sudah selesai. Itu pesertanya berapa tuh yang kalau se Jawa Timur tuh? Nah, peserta kita itu banyak Pak Haji. Karena kita punya 38 kabupaten kota. Oh iya benar. Nah, satu kabupaten kota itu pesertanya berapa ayo? Berapa? 100 kan? 40. Oh, 40. Jadi kalikan aja 38 kali 40. Tinggal berapa ya? 1.500 sekian. Alhamdulillah berarti Jawa Timur punya 1.500 sekian orang kader yang ingin melakukan proses. Dan itu nanti pada 2029 ya, Insya Allah akan sangat berguna kalau misalkan ada penggunaan kampanye pakai AI. Betul. Bisa jadi ya. Betul. Semoga dari 1.500 ini kalau bergerak semua, dia kan berbasis komunitas kalau tidak sendiri ya. Betul. Jadi P2P itu tema kita di 2026 itu berfungsi dan bergerak untuk pemilu 2029. Oh, berfungsi dan kalau bergerak. Tidak salah. Berdampaknya belum ya? Berdampaknya nanti lah. Di 2029 kita tunggu Pak Aceh. Iya. Kita tunggu. Kita tunggu untuk 2029 sahabat Bawaslu. Nantikan juga ada beberapa sahabat Bawaslu yang tanya di DM kalau tidak keliru Pak Panji yang tanya ini provinsi ada nggak ya? Jawabannya kalau yang P2P yang sekarang menunggu dari RI. Jangan sampai offset. Kita manut dan patuh dari alam RI. Kita hierarki, Pak. Hierarki. Jadi apa yang didaukan oleh RI kita di provinsi mengikuti. Nah, ini sudah sangat serius ini obrolannya dari tadi. Sebenarnya jangan terlalu serius. Jangan terlalu serius. Nanti udah ada yang notas. Kita bahas coba. Potensinya gimana? Potensi kicau mania. Potensi ke depan gimana nih Pak Banji dengan 1.500 itu harapannya gimana tuh? Jadi harapan untuk penyelenggaraan P2P itu sebenarnya kita push komunitas-komunitas supaya menjadi pemantau pemilu. Yang tujuannya menjadi mitra kita nanti di 2029. Kita tetap juga melakukan pengawasan. Kita punya tim sendiri di Bawaslu. Apalagi Bawaslu Kabupaten Kota punya tim pengawasan sendiri. Cuman lebih bagusnya lagi, lebih paripurna.
Gak apa-apa. Ya Allah, Ya, astagfirullah, ya. Lebih paripurna lagi kalau kita bareng-bareng. Lebih paripurna lagi kalau kita bareng-bareng masyarakat. Begitu Pak Aceh. Artinya bahwa tugas mengawasi itu bukan hanya tugas kelembagaan struktural Bawaslu gitu Betul. ya. Kita perlu bareng-bareng dengan Anda untuk melakukan pengawasan. Sekarang lagi non tahapan sekarang ya. Kita non tahapan. Tetapi pemutahiran Data pemilih berkelanjutan. dan kita kawal betul ya, karena ada yang baru jadi pemilih Betul. usia 17 plus gitu ya. 17. Terus Ada yang pensiunan TNI Polri, ya bisa masuk itu dan juga pemilih baru Pak Aceh. oh bisa ya sudah ya Bisa, kalau dia sudah pensiun. Oh jadi datanya sangat bergerak. Betul, Dinamis. sangat dinamis. Jadi kata ada teman-teman kemarin fans Arsenal ya, Terus tidak Arsenal. perlu menunggu 22 tahun untuk jadi pemilih. Yong kan Karena Arsenal butuh 22 tahun untuk juara ya. juara Premier Premier League. Walaupun kemarin di final UCL Kalah. rungkat. Ya kita Nggak tahu lah beruntung ya. ya, nggak beruntung aja. Tidak beruntung ya. Tidak beruntung karena sampai penalti kan. ya. Penalti benar. Tapi secara permainan sih kalah sih. Secara permainan. Memang PSG temennya MBG. Mas Dito ganteng. Jangan jujur jangan. Saya kira itu sahabat Bawaslu. Mas Panji ada yang disampaikan lagi untuk sahabat-sahabat? Dari tadi pegang jam terus kayaknya rapat terus ya divisi Anda ya. Enggak ada. Ya, Lagi rapat pimpinan sekarang jadi kita kan umbi-umbi biasa. Dan kita mengikuti arahan dan saran dari pimpinan. Silakan kalau ada juga dari sahabat Bawaslu ada saran dan komentar, silakan kita ramaikan di kolom komentar. Terima kasih. Kita ramaikan dunia maya yang bising ini. Iya, kita ramaikan. Salah ya? Kalau banyak yang nonton kita lanjut di part 2. Lanjut di part 2. Duo AP Ajis dan Ajis dan Panji. Terima kasih. Selamat siang. Selamat sampai jumpa di konten selanjutnya. Yoi.